penting. Jadi kita sudah sempat berdiskusi, berdebat mengenai hal tersebut. Insya Allah sudah ada pencerahan masing-masing. Mungkin ditambah lagi di rumah dipelajari lagi materinya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai implementasi sila yang kelima. Sebelum itu saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Karena kalau kita tidak tahu tujuan, kita bingung kadang-kadang jalan. Cari dulu kemana arah. Kalau ke pasar nggak tahu tujuan mau beli apa, akhirnya apa yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tenaga sudah habis, uang sudah habis, malah ada yang dibeli. Implementasi dari sila kelima itu sendiri. Nah, yang perlu kita ingat ya, sebenarnya bangsa kita itu bangsa yang sangat suka membantu, suka menolong. Nah, kalau kata Bung Karno itu gotong royong. Ini orang pindahan rumah, serumah-rumahnya dipindahkan. Biasanya kan orang pindah rumah isinya aja yang dibawa. Tapi di daerah Bugis itu termasuk rumahnya dibawa semua. Coba dibayangkan kalau rumahnya beton. Gimana bawanya? Ini rumahnya kayu, jadi bisa digotong sama-sama. Jadi pada prinsipnya orang Indonesia itu sebenarnya sangat baik, ya, sangat baik, suka menolong orang lain. Dan saya tambahkan lagi ini ada, ya, bagaimana nanti video ini kita lihat. Saya saksikan videonya. Sesuai dengan sila kelima. Kan orang yang itu sangat baik-baik sekali, ya. Nah, baik, agar lebih interaktif, ya, agar lebih yang namanya kelas kita lebih hidup. Ini saya bagi menjadi dua kelompok. Ya, di sini kelompok 1, sini kelompok 2, ya. Nanti silakan berdiskusi. Apa tugasnya? Nah, ini tugasnya tadi, ya. Tugasnya itu kelompok 1 nanti merancang apa, kelompok 2 merancang apa. Jadi tugasnya tetap sama. Jadi tugasnya itu bagaimana merancang sebuah kegiatan sosial. Nah, mungkin ya masih pertanyaannya, kegiatan sosial itu seperti apa sih? Nah, ini kita coba tengok, ya. Kita tengok yang namanya contoh. Nah, ini beberapa contoh yang namanya lembaga non-profit. Ya, kalau istilah sekarang itu bahasa kerennya itu filantropi. Jadi bagaimana ada lembaga non-profit yang memberikan tenaga, memberikan dana untuk bagaimana mengubah suatu nasib yang boleh jadi kurang beruntung menjadi lebih baik, ya. Di sini ada program yang namanya 1000 guru nih. Contoh yang pertama 1000 guru. Dia punya tagline traveling and teaching. Jadi anak-anak muda, milenial itu tergabung dalam program 1000 guru itu keliling Indonesia. Keliling Indonesia ke pelosok-pelosok tentunya, ya. Kelilingnya bukan ke tempat wisata. Kalau tempat wisata namanya jalan-jalan. Tapi karena dia itu menjadi konsep 1000 guru, keliling ke pelosok yang mungkin bahkan jalannya nggak ada, ya, nggak bisa jalan, nggak bisa pakai kendaraan, jalan kaki dan sebagainya. Makanya gambarnya itu gambar orang pakai ransel gunung. Di sana mereka ngapain? Mereka mengajar, ya, mengajar anak-anak di sana, dan anak-anak sana tuh mendapatkan akses pendidikan yang layak. Karena saya yakin bahkan Mas semua sudah tahu bahwa pendidikan ini nggak merata. Di kota bagus, di daerah belum tentu. Di kota bisa kita yang namanya pembelajaran daring, di daerah jangan mau daring, listrik aja tidak ada, gitu kan. Nah, ini konsep yang dibangun oleh mereka, konsep 1000 guru. Lalu ada juga yang memberikan uang. Ada orang butuh, ada orang kurang mampu, kasih uang, selesai masalahnya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian orang, ya, kenapa banyak korban banjir kalau direlokasi? Karena mereka sedang dapat bantuan. Orang kita kadang-kadang kalau dapat yang gratis mau, walaupun nggak butuh-butuh amat, kalau gratis ambil dulu. Nah, ternyata tidak membantu kalau kita kasih uang saja. Makanya dalam salah satu persen dengan 250.000 dan juga datang ke persen. Nah, menyikapi seperti itu bagaimana? Satu sisi kita wajib menolong orang yang membutuhkan, tapi di sisi lain ada yang menjadikan itu sebagai modus untuk mengatur. Sangat
Jadi memang Indonesia ini kan kalau kita tahu bahwa masalah dermawan kita nggak usah dilakukan lagi di Indonesia ini. Tapi kok gini-gini aja hidupnya, ya? Nggak memberikan efek apa-apa dermawan itu. Memang seperti tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Kadang-kadang kita menganggap memberi uang itu selesaikan masalah, tidak memberikan keterampilan hidup, memberikan apa, akhirnya itu menjadi profesi. Jadi menjadi sebuah pekerjaan itu keliling dari mana-mana mengumpulkan uang dengan belas kasihan kita. Makanya di beberapa provinsi itu kan tidak boleh lagi memberikan uang kepada orang-orang di lampu merah, baik pengemis dan sebagainya. Katanya lebih baik disalurkan ke lembaga amil zakat. Nah, memang itu salah satu cara. Jadi yang namanya bantuan itu bisa kita berikan kepada organisasi yang non-profit. Ya, organisasi misalnya ada itu Basnas, ya, ada lembaga amil zakat Muhammadiyah pun ada rasanya, ya. Nah, itu bagaimana mereka itu memberdayakan. Kita memberikan uang, insya Allah dia akan menjadi lebih baik. Nah, yang jadi masalah itu kadang-kadang suka keliling rumah itu. Ya, bagaimana menyikapinya? Ya, kita sebagai orang yang dermawannya tinggi, kita panggil biasanya. Wah, mau bantu, harus bantu. Nah, tapi ini yang menjadi modus orang memanfaatkan kebaikan kita. Makanya mungkin pesan moralnya jangan terlalu jadi orang yang baik tanpa nawar. Jadi selain kita juga harus baik, kita juga harus punya penawaran sehingga tidak dimanfaatkan orang. Karena kadang-kadang orang yang jahat itu adalah orang yang memanfaatkan orang baik, ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Insya Allah berkah bagi kita semua. Namun sebelum tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.